Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nur Hasanah Hasbiaini selaku dosen mata kuliah Komunikasi Masa. Perkenalkan, nama saya Zaila Amelia Silvi dari kelas HN 104. Mohon izin share screen. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait dengan pengaruh pemberitaan media massa. Berita media massa yang saya amati adalah tayangan pada kabar siang di channel TV One yang saya akses melalui kanal YouTube pada tanggal 4 sampai dengan 8 Desember 2025. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 25 November 2025, media massa dipenuhi dengan berita tentang bencana banjir dan tanah longsor yang saat ini sedang menimpa beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat. Dan dari pengamatan saya, eh, sampai dengan hari ini, semua media massa dalam negeri serentak memberitakan tentang bencana banjir dan tanah longsor, dan beberapa hal yang disoroti menjadi sorotan utama adalah terkait dengan bagaimana kondisi wilayah yang terdampak, bagaimana kondisi korban, bagaimana kondisi pengungsian, bagaimana proses evakuasi korban jiwa atau jumlah korban jiwa, dan bagaimana eh, pendistribusian bantuan kepada para korban bencana. Lalu selama 5 hari saya mengamati pemberitaan di kabar siang TV One atau di channel TV One dan mungkin seluruh media massa. Hampir setiap hari dari setiap segmen, baik itu segmen pagi, segmen siang, petang, malam, maupun di segmen berita utama, pemberitaan didominasi oleh berita terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa 3 provinsi di Pulau Sumatera. Dan menurut pengamatan saya, di masa-masa seperti ini, peran media massa adalah sangat penting dalam berbagai aspek. Misalnya yang pertama adalah peran media massa dalam memberikan informasi terkini terkait segala hal yang terjadi di daerah yang terdampak bencana. Lalu yang kedua adalah pemberitaan media massa berperan untuk menumbuhkan rasa empati dan rasa peduli pada masyarakat untuk berbondong-bondong menyalurkan donasi atau bantuan kepada korban bencana yang mana mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air kita. Mungkin tanpa media massa kita tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi real atau kondisi terkini masyarakat yang terdampak bencana. Dan mungkin tanpa pemberitaan media massa kita tidak akan pernah tahu apa sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh korban bencana. Misalnya di tahap awal masa kritis atau tahap awal terjadinya bencana, kita mungkin berpikir bahwa para korban memerlukan bantuan berupa eh, bahan makanan pokok seperti beras atau telur atau bahkan makanan cepat saji. Namun setelah media memberitakan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban bencana, ternyata yang paling dibutuhkan adalah bukan hanya makanan cepat saji, melainkan makanan yang siap makan, lalu air mineral, lalu air bersih, lalu alat-alat sanitasi, atau dan mungkin pakaian. Jadi mungkin tanpa adanya pemberitaan media massa kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana cara
menyalurkan donasi atau bagaimana pendistribusian donasi kepada para korban. Selain itu, media massa juga berperan dalam mendorong pemerintah agar secepat mungkin mengambil langkah yang efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi situasi yang terjadi. Selain itu, media massa juga dapat menumbuhkan dan membangkitkan critical thinking pada masyarakat dengan memperlihatkan setiap sudut pandang atau berbagai sudut pandang dalam satu bencana yang terjadi. Misalnya kita uh, mungkin kita hanya tahu dari satu sudut pandang, tetapi dengan melihat pemberitaan media massa kita jadi tahu apa sebenarnya yang terjadi pada saat terjadi bencana begitu. Dan menurut pengamatan saya, media massa juga sangat berperan dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Misalnya yang terjadi dalam diri saya sendiri setelah saya mengonsumsi berbagai berita atau informasi dari media massa terkait bencana yang terjadi, cukup untuk membuat hati saya teriris dan pikiran yang terpecah antara bencana dan kerusakannya, antara derita korban dengan segala keterbatasannya, dan antara rakyat dengan kebijakan pemerintah. Dan mungkin hal ini juga yang dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat yang menyaksikan derita negeri ini melalui pemberitaan media massa. Dan hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir masyarakat dan mengawal perubahan. Mohon maaf, hari ini pemberitaan ini agak menguras emosi ya. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita mengaitkan dengan teori efek media, di sini saya memilih satu teori efek media, yaitu teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell dan Donald L. Shaw pada tahun 1973. Maxwell dan Donald L. Shaw mengemukakan bahwa media membingkai isu atau melakukan framing agar isu tersebut menjadi agenda media sekaligus agenda publik. Dan media memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Lalu, media massa juga selalu bisa mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Sebagai contohnya, saya mengamati berita pada awal-awal terjadinya bencana sampai dengan berita pada tanggal 6 Desember, media didominasi oleh berita atau informasi terkait bahwa korban di pengungsian itu membutuhkan bantuan makanan dan lain sebagainya. Lalu setelah publikasi terkait berita tersebut muncul, berita-berita yang muncul di tanggal-tanggal berikutnya adalah terkait informasi bahwa ada bantuan yang datang, dan informasi dan banyak juga informasi terkait dengan pendistribusian bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki andil dalam mempengaruhi tindakan masyarakat. Begitu pula dengan mempengaruhi tindakan pemerintah. Media massa menyoroti hal-hal yang dianggap penting dan kemudian mengarahkan perhatian masyarakat pada hal tersebut. Contoh lain adalah pada saat media menyoroti apa sebenarnya yang menjadi penyebab banjir dan tanah longsor selain dari faktor alam. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membangkitkan atau menumbuhkan critical thinking pada masyarakat untuk mengkritisi hal-hal apa yang sebenarnya memungkinkan menjadi penyebab banjir dan bencana tanah longsor ini, dan bagaimana cara untuk memperbaiki hal tersebut supaya tidak terjadi bencana yang sama di masa yang akan datang. Dan dari pengamatan yang saya lakukan dapat saya simpulkan bahwa sesuai dengan teori efek media agenda setting,
Media massa turut berperan dalam mengarahkan tindakan dan pola pikir masyarakat. Dengan adanya terpaan dan paparan informasi dari media massa, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkini secara terus-menerus setiap hari, update bagaimana kondisi terkait dengan daerah yang terdampak bencana. Media massa juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa empati, rasa peduli, dan membangkitkan critical thinking masyarakat, serta mendorong, pemerintah untuk segera menetapkan dan menerapkan kebijakan yang paling efektif dan paling efisien dalam penanganan bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengaruh media massa, untuk memenuhi UTS mata kuliah komunikasi massa. Atas perhatian Ibu saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.